Assalamualaikum semua, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian rutinitas aku setiap pagi kalau suami aku lagi shift 1. Nah, kalau kalian mau tahu lebih jelas, tonton video aku sampai habis ya. Selamat menonton. Ini aku mau masakin air ya buat mandi suami aku, tapi sebelum itu aku mau buka pintunya dulu biar udaranya tuh berganti. Di sini kalau pagi biasanya kalau habis hujan itu rasanya dingin banget, dan semalam itu kebetulan habis hujan, jadi udaranya agak sejuk-sejuk gimana gitu, sejuk dingin. Ini aku mau ngisi airnya dulu. Oke. Kalau keran yang di luar ini buat masak di wastafel ini emang nggak bisa nggak bisa deres ya airnya, soalnya mungkin naik gitu ya. Kalau di kamar mandi mah deres. Oke, ini lanjut, aku mau nyiapin kopi dulu buat suami aku. Kalau pagi ngopi ya biar gak ngantuk. Oke, ini kemarin suami aku habis bikin, pasti nggak dibuang kayak gitu, kadang sampai semutan juga. Nah, ini kopi coklat, tuangin dulu. Oke, udah habis. Lalu aku mau kasih air panasnya. Kalau kopi coklat ngasih airnya dari dispenser ya, kecuali kalau misalkan bikin kopi hitam baru pakai air yang direbus. Bikinnya segini aja, kita aduk-aduk. Oke, sampai terus aku taruh di atas galon. Nah, itu ada kapur semut ya, soalnya kadang semutnya naik. Kalau dikasih kapur semut itu insya Allah nggak ada semutnya, makanya aku taruh situ. Oke, lanjut, aku mau buka jendela dulu biar udaranya juga berganti. Agak sulit ya ini, soalnya kalau emang hujan kayak gitu, apa ya namanya, nggak tahu sih, pokoknya sulit banget kalau dibuka. Kadang nutup aja, yang menutup pasti suami aku. Oke, ini suasana di pagi hari di depan kontrakan aku. Nah, itu kotor banget ya, biasa kalau habis hujan. Itu jemuran anak aku juga belum aku angkatin, soalnya kan kemarin hujan jadi belum kering. Oke, lanjut, ini aku mau nyuci pakaian dulu. Sambil nunggu cucian, ini aku mau jemurin pakaian yang kemarin ya, soalnya kemarin siang itu hujan, jadi ini belum benar-benar kering, dan ini aku mau jemur lagi. Nah, ini pakaian aku sama suami aku ya, kalau anak aku di depan, tapi kalau misalkan cuciannya sedikit juga punya anak aku taruh sini. Ini udah. Nah, itu suami aku udah siap ya mau berangkat kerja. Ini tuh udah jam 6 lebih 10. Biasanya emang suami aku tuh berangkatnya jam 6 lebih sedikit, kalau enggak itu paling mentok jam 6 lebih seperempat. Ya udah hilang orangnya. Oke, berhubung suami aku udah berangkat kerja, ini aku mau lanjut beberes rumah ya. Lihat itu ada bantal suamiku, soalnya kalau tidur tuh di depan di kamar itu dikuasain sama anak aku, dan dia nggak mau pakai alas. Itu ada bekas ban motor. Oke, anak aku udah bangun. Berhubung anak aku udah bangun, aku mau ngurusin anak aku dulu ya. Ini aku mau ngerebus air buat mandi anak aku. Anak aku tuh umurnya udah 1,5 tahun, tapi mandinya aku masih pakain air hangat, soalnya kasian kalau pakai air dingin. Jadi setiap pagi sama sore tuh aku pasti masak air buat mandi anak aku. Kalau anak-anak bunda umur segitu mandinya masih pakai air hangat atau udah berani pakai air dingin. Soalnya aku kalau mau pakai air dingin itu kasihan,
dan dia pasti kayak gimana ya, kayak kaget gitu kalau mau pakai air dingin. Nah ini aku lanjut mau nyiapin baju dulu ya. Ini kaosnya masih tinggal satu karena aku masih belum lipat-lipat baju dan masih ada yang belum kering juga, jadi ntar aja sekalian. Sama aku mau ini ngambil pampers. Oke, mau lihat airnya dulu ya. Dan berhubung airnya masih belum mendidih, ini aku mau lanjut beberes sebentar. Mungkin aku mau sapu-sapu dulu karena anak aku juga lagi minum susu. Dulu rutinitas tiap pagi anak aku sebelum GTM, dia itu setelah bangun tidur aku suapin dulu karena kan abis makan pasti cemong semua ya. Setelah itu baru aku mandiin. Karena lagi GTM, jadi setelah bangun tidur dia pasti minum susu. Mungkin dari bunda-bunda ada yang anaknya pernah GTM, gimana sih cara ngatasinya? Soalnya kalau dia aku paksa makan, dia tuh ujung-ujungnya muntah. Dan kadang aja kalau misalkan dia tahu aku bawa sendok ya, dia tuh bener-bener nggak mau buka mulut, bener-bener mingkem. Bunda-bunda tahu mingkem kan? Sebenarnya bulan kemarin itu dia kan sempet mau makan ya, dan setelah dia 3 hari mau makan dia malah opname di rumah sakit karena diare. Setelah opnam dia juga masih belum mau makan sih, jadi aku bingung sendiri sebenarnya. Ya udah ya, ini airnya udah mendidih. Tara, ini anak aku udah mandi ya, dia minum susu lagi. Jadi rutinitasnya gitu, setelah dia bangun tidur minum susu, habis itu aku mandiin dan minum susu lagi. Kadang habis ini dia tidur lagi. Oke, ini sambil aku liatin anak aku sambil bersihin kamar tidur ya. Ini aku mau lipat-lipat dulu selimut dan sebagainya. Tuh sambil dilihatin sama anak aku juga, mungkin mikirnya itu bunda aku lagi ngapain kali ya. Oke, ini udah selesai ya lipatin selimutnya. Itu ada mainan anak aku juga, dan aku mau nengahin anak aku dulu biar enakan, biar nggak di pinggir banget. Dan aku kasih guling sama bantal di pinggirnya. Sebenarnya anak aku bisa ngelewatin itu sih. Oke, ini aku mau ngembaliin handuk ya, dan setelah aku ngembaliin handuk dianya udah tidur. Setelah gitu aku mau ngelanjutin cuci dulu aja ya. Kemarin malam itu aku nggak bisa tidur, jadi karena aku bingung mau ngapain, ya udah aku cuci piring aja dan sebagainya biar paginya itu agak ringan sih. Dan ini aku cuma cuci botol buat anak aku, tempat botol minum suami aku kemarin dia bawa dari tempat kerjanya, dan sama habis tadi kopi suami aku. Jadi agak ringan ya, nggak terlalu banyak cuciannya, sambil aku nungguin cucian baju juga. Mesin cuci itu benar-benar ngebantu aku banget. Dulu sebelum ada mesin cuci, aku tuh kadang sampai bingung sih ngatur waktunya. Soalnya kan kalau misalkan cuci pakai tangan itu kan stay terus ya di depannya cucian baju itu. Kalau misalkan pakai mesin cuci kan bisa di di sambi, sambi enggak sih, bisa, pokoknya intinya bisa dibuat ngerjain pekerjaan lain sambil nungguin cuciannya itu. Meskipun banyak yang bilang kalau misalkan di mesin cuci itu kurang bersih, tapi ya udahlah, gak apa-apa, soalnya kan yang dipakai juga cuma baju keseharian doang. Kalau misalkan seragam suami aku biasanya aku cuci pakai tangan, jadi kan gak begitu berat ya. Dan ini aku mau lanjut sarapan dulu ya. Ini tadi suami aku minta beli gorengan, dan jadi aku sekalian beli nasi uduknya. Karena kemarin malam itu aku lapar banget, cuma males banget mau makan, jadi
Aku beli nasi uduk ini aja buat sarapan. Ini tuh segini 5.000 ya. Kalau lauknya setiap harinya ganti-ganti, kadang orek tempe, kadang bihun, tergantung sama ya, yang buatnya sih, yang jual maksudnya. Dan ini aku tadi beli bala-bala sama apa namanya, ini sama apa, tahu goreng. Oke, kalau gitu aku mau makan dulu ya teman-teman, bunda-bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini aku udah selesai makan dan aku lanjutin buat ngepel bagian depan dulu. Ini pelnya udah aku bersihin ya. Soalnya kemarin sore itu pel ini udah aku bikin ngepel depan sini. Kan kemarin hujan ya. Jadi itu masih ada basah-basahnya, aku buat ngepel lagi. Dan apa itu, pel pel untuk depan rumah sama pel depan rumah sama dalam rumah itu aku bedain ya. Kan kalau misalkan di depan rumah kadang ada kayak kotoran ayam dan sebagainya, jadi aku pisahin buat luar sama buat dalam, ya berusaha meminimalisir. Soalnya kan kalau di dalam rumah kan dibuat sholat kayak gitu ya, takutnya mohon maaf najis atau gimana. Jadi kan daripada was-was, aku pisahin. Meskipun setelah buat ngepel itu pasti dicuci, cuma kan ya itu namanya meminimalisir lah. Kayak udah selesai bagian depan nih, aku lanjut bagian dalam ya. Oh ya, kalau bunda-bunda cara ngepelnya gimana? Kadang kan ada ya yang dimasukin air pel-pelnya itu, yang udah dikasih apa, kasih sabun buat ngepel. Ada juga yang cuma kayak dicerut-cerutin gitu ya. Kalau aku sih tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan aku ngerasa udah kotor banget, baru itu aku celupin yang di air itu. Tapi kalau misalkan kemarin sore udah aku pel, paginya aku pel lagi, nah aku cuma cerut-cerutin gitu aja. Sebenarnya cara ngepel aku ini juga menurut yang aku tahu itu salah ya. Kalau yang benar itu sebenarnya ke kanan ke kiri terus sambil ke belakang. Soalnya dulu itu waktu aku masih kerja, dulu kan aku kerja di rumah sakit ya. Jadi setiap pagi itu pasti rutinitasnya bersih-bersih kayak ngepel. Soalnya kan aku di ruangan yang kayak bayi gitu ya. Jadi kan ruangannya itu benar-benar steril. Jadi yang bersih-bersih itu juga dari tim apa yang di ruangan itu. Jadi setiap pagi pasti bersih-bersih terus ngepel kayak gitu. Dan aku dikasih tahu caranya sebenarnya itu ya kayak gitu, yang ke kanan ke kiri terus kita sambil ke belakang. Padahal udah tahu salah tapi tetap dilakuin kayak gitu ya. Ya kalau gitu, kalau yang salah-salah kayak gini nggak usah ditiru ya, ditirunya yang benar-benar aja, yang baik-baik aja. Oke, ini udah selesai ya aku nyucinya, dan ini aku jemur-jemur pakaian dulu. Berhubung ini tadi pakaian yang aku cuci nggak begitu banyak ya, ini baju anak aku jemur di belakang. Kalau boleh jujur, rutinitas ibu rumah tangga itu ngebosenin ya, karena yang dilakuin setiap hari itu pasti itu aja. Tapi insya Allah kalau kita ngerjainnya happy dan kita selalu bersyukur, insya Allah nggak begitu ini ya, nggak begitu ngebosain ya. Pokoknya dijalanin aja, disyukurin aja. Kita masih diberi nikmat buat ngurus suami, buat ngurus anak, buat ngurus rumah dan sebagainya. Meskipun di sini aku cuma sama suami dan anak aku ya. Dan selesai, ini aku lanjut lipat-lipat baju yang udah kering ya. Ini aku lipat-lipatin, kalau misalkan apa belum aku setrika ya, aku ngelipetinnya kayak gitu. Kan kadang ada yang ngelipetinnya itu gimana ya, yang pinggir-pinggir terus
di tengahin. Nah itu biasanya itu udah aku setrikain, tapi kalau belum ya kayak gitu aku kalau ngelipet. Kalau baju anak aku ngelipetinnya itu ya, aku satuin, jadi atasan sama celananya atau sama celana pendek atau celana panjangnya aku satuin biar gampang. Kalau bunda-bunda gimana cara ngelipetnya? Kan ada yang disendiriin antara celana sendiri, baju sendiri, tapi kalau aku lebih gampang sih jadiin satu kayak gitu. Oke, udah selesai dan aku lihat anak aku udah bangun. Oke, kalau gitu terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ini aku mau ngajak anakku main dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.